Kenapa sih rumah kita tuh penuh banget sama barang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi sama aku Lis. Setelah sekian lama, udah lama banget aku nggak bikin video YouTube, udah lama nggak update, dan juga bahkan di Instagram pun juga aku udah jarang online ya gitu. Mungkin karena setahun terakhir ini tuh banyak banget kejadian tak terduga dan di luar rencana di keluarga aku, khususnya yang berkaitan sama kondisi kesehatan. Dari waktu kita sekeluarga kena COVID gitu, terus padahal kita semua udah booster, udah vaksin lengkap juga, terus COVID juga udah mulai jarang-jarang gitu, tapi qadarullah kita kena waktu itu sekeluarga. Terus butuh waktu buat pulih juga. Terus habis itu pertengahan tahun lalu aku sempat kena GERD yang parah sepanjang hidup aku, kayaknya itu yang paling parah, dan itu butuh pemulihan juga, butuh waktu untuk pulih dan bisa beraktivitas lagi dengan nyaman gitu. Terus anak aku yang kecil itu kondisi kesehatannya juga menurun banget sampai sempat dirawat juga. Terus kemarin terakhir awal tahun 2023 ini sempat dirawat dengan diagnosa TB, paru-parunya kotor gitu. Terus ini juga sekarang masih kontrol-kontrol ke rumah sakit, dan next mau periksa jantung dan sebagainya gitu loh. Jadi dengan rentetan kejadian ini aku banyak banget mengurangi kegiatan, banyak banget mengurangi hal-hal yang bisa aku kesampingkan dulu gitu loh, untuk memfokuskan diri, memprioritaskan pada kondisi kesehatan keluarga, termasuk kesehatan aku sendiri gitu. Dan hari ini alhamdulillah nih ada kesempatan buat aku bikin video. Hari ini aku mau bahas apa ya? Mungkin aku hari ini mau bahas tentang kenapa sih rumah kita tuh penuh banget sama barang. Kenapa aku memilih tema itu? Karena banyak banget yang awal-awal belajar hidup minimalis atau baru mau memulai decluttering itu banyak yang ngeluh ke aku, aduh aku pusing banget nih mau decluttering, tapi ngeliat tumpukan barang di rumah aja tuh udah stres sendiri, bingung mau mulai beresin dari mana gitu. Terus atau kalau nggak gitu, ada banyak yang mengeluhkan, aku udah mulai belajar decluttering nih kak gitu loh, aku udah mulai decluttering nih mbak gitu, tapi kenapa ya kok rumahku tetap aja penuh sama barang gitu loh, kayaknya barangnya tuh nggak habis-habis gitu. Nah kenapa sih kayak gitu loh, kenapa sih rumah kita penuh banget sama barang? Coba kita bedah satu persatu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa rumah kita itu kesannya tuh kayak penuh banget barang, atau walaupun udah declutter tapi kok kayaknya barangnya nggak habis-habis gitu ya. Nah yang pertama itu ialah kebiasaan beli sesuatu itu nggak pikir panjang, nggak mindful, nggak penuh dengan pertimbangan. Setiap lihat barang, ih lucu banget, ih ngegemesin, ih warnanya ini aku suka, ih modelnya ini aku banget gitu, itu tuh langsung kayak apa ya, kayak kurang bisa mengontrol diri gitu loh, kurang bisa mengendalikan keinginan. Jadi setiap lihat barang yang menurut kita lucu, kita suka, itu tuh langsung beli aja gitu. Nah kebiasaan kayak gitu itu bikin barang kita jadi nggak habis-habis walaupun udah sering di declutter gitu. Nah yang kedua nih, yaitu kita sering atau suka menerima barang gratisan gitu. Siapa sih yang nggak suka sama barang gratisan? Pada umumnya semua orang suka ya sama barang gratisan. Nah tapi hati-hati juga, karena nggak semua barang gratis itu kita butuh gitu. Contohnya apa nih? Kayak souvenir, terus kayak goodie bag. Terus kalau ibu-ibu nih ya, kalau misalnya beli susu formula kan kadang ada yang dapet toples. Terus kalau misalnya beli deterjen dapet piring gitu-gitu ya. Atau misalnya beli produk apa, dapat gelas, dapat mug dan sebagainya gitu. Atau misalnya kita staycation di hotel, kita kadang membawa pulang barang-barang gratis dari hotel gitu ya, walaupun sebenarnya itu hak kita gitu, dan itu bisa jadi rezeki kalau memang kita butuh sama barangnya gitu. Tapi kalau kita ngerasa barang itu kita nggak terlalu butuh dan nggak penting-penting amat juga buat kita, ya nggak usah dibawa pulang gitu loh, karena ujung-ujungnya itu akan numpuk di rumah, dan ya kita jadi akan repot sendiri gitu loh, karena mau nggak mau kan barang itu harus kita simpen, harus kita manfaatkan gitu loh. Tapi kalau kita nggak butuh-butuh amat, yang ada cuman menu-menuhin rumah aja gitu.
Faktor ketiga ialah kesulitan melepaskan barang dengan alasan yang sentimental. Kayak misalnya nih, aduh barang ini kan penuh banget sama kenangan, barang ini kan dulu kita beli waktu kita jalan-jalan kemana misalnya gitu, atau barang ini kan dulu dikasih sama si A, misalnya orang yang berkesan dalam hidup kita, atau kita inget nih dulu buat beli barang ini tuh butuh perjuangan gitu loh, kita harus nabung dulu, harganya mahal, atau belinya jauh misalnya gitu, atau mungkin barang ini tuh koleksi yang langka misalnya, kita susah buat dapetinnya gitu. Jadi walaupun kita sadar barang itu udah nggak kita manfaatkan juga di rumah, kita nggak rawat juga, atau bahkan kita sebenarnya nggak punya tempatnya gitu loh buat barang itu, tapi tetap kita paksain karena kita sulit untuk melepaskan barang itu dengan alasan yang sentimental itu tadi. Nah, kalau kita terus seperti itu, ya tentu rumah kita akan tetap penuh sama barang gitu. Nah, tapi bukan berarti kita juga harus melepaskan semua barang-barang yang penuh kenangan ya gitu, bukan seperti itu. Kita bisa mengubahnya dalam bentuk foto atau dalam bentuk video, jadi kita dokumentasikan barang-barang yang sentimental itu supaya bisa tetap dikenang walaupun barangnya udah nggak ada. Atau kita bisa pilih beberapa yang memang benar-benar penuh banget sama kenangan yang istilahnya kenangan yang berarti buat kita gitu. Jadi nggak semuanya harus disimpan, kita pilih beberapa yang memang kita sanggup untuk bertanggung jawab merawat dan juga menyimpannya dengan baik barang itu gitu. Faktor yang keempat yang bikin barang kita itu terus bertambah atau kesannya kok kayaknya nggak habis-habis gitu ya, itu ialah kita sulit untuk menolak pemberian orang lain walaupun kita sadar bahwa barangnya itu sebenarnya kita nggak butuh-butuh amat, atau kita sadar kita nggak akan manfaatkan barang itu, atau kita nggak suka sebenarnya sama barangnya tapi kita nggak enak buat nolak pemberian orang lain gitu ya. Karena memang kita orang timur tuh ini ya banyak budaya nggak enakannya gitu loh. Jadi kita akhirnya terpaksa untuk menerima barang itu walaupun barang itu sebenarnya kita nggak butuh gitu. Dan ini faktor ini kayaknya banyak dialamin sama orang ya gitu loh, termasuk aku sendiri itu juga masih sulit buat menghandle masalah ini gitu loh, khususnya kalau pemberian itu berasal dari orang tua gitu. Kalau dari keluarga yang lain aku masih bisa lah ya gitu loh untuk ngasih pengertian, apalagi mereka yang tahu bahwa aku menjalani hidup minimalis, itu aku masih bisa lah ngasih pengertian gitu loh, atau temen gitu masih bisa gitu. Tapi kalau udah ke orang tua gitu, itu aku sendiri juga sangat berhati-hati untuk menolak barang itu gitu loh. Lebih banyak nggak enaknya, lebih banyak menjaga perasaan beliau gitu loh, karena mereka juga udah sepuh, terus kita tahu niat baik beliau itu pengen menyenangkan anaknya, menyenangkan cucunya dengan beliin ini itu atau ngasih ini itu gitu ya. Jadi rasanya kok kayaknya nggak tega lah ya gitu buat nolak gitu loh. Dan memang budaya di kita ini kan ya, orang Indonesia atau orang Timur itu memang nggak bisa setegas itu untuk say no gitu loh, apalagi sama orang-orang yang dekat dan memang mereka berarti buat kita gitu. Nah, itu salah satu faktor yang bikin barang kita numpuk. Nah, faktor yang kelima nih, yang terakhir, ialah sering menunda-nunda buat decluttering atau buat beres-beres gitu loh. Jadinya barang kita yang ada di rumah itu numpuk gitu loh, karena kita kadang mager, kadang kita ngeliatnya masih sedikit, ntar aja gitu. Misalnya nih kita lagi beres-beres bajunya anak-anak, kita tahu ada 1-2 baju yang sebenarnya udah kesempitan, tapi kita nggak mau langsung untuk menyingkirkan barang itu gitu loh, atau biarin aja nanti gitu. Nah, itu biasanya bikin barang-barang di rumah juga jadi numpuk gitu loh. Atau misalnya kita tahu ada bohlam listrik yang rusak misalnya, udah nggak nyala gitu, tapi kita cuman ditaruh aja di laci gitu, baterai segala macam itu, kita nggak langsung membereskan atau mendeklutter barang itu, akhirnya rumah kita jadi penuh barang. Dan saat barang itu udah penuh, udah banyak, kebanyakan, kita mau melakukan decluttering itu jadi bingung sendiri gitu loh, udah stres sendiri ngelihatnya gitu loh, karena kita banyak menunda-nunda membereskan rumah. Nah, itu tadi ada 5 faktor yang bikin barang kita di rumah itu nambah-nambah terus atau kayaknya kok nggak habis-habis gitu ya gitu. Nah, kira-kira kamu paling relate sama yang mana nih, atau pernah ngalamin yang mana gitu ya? Yuk sharing di kolom komen. Terima kasih udah nonton video aku sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.